saya merasa gitu Pak, saya dikriminalisasi secara hukum Pak. Oke. Karena saya tidak melakukan penggelapan mobil tersebut, Iya. tapi saya yang tertuduh. Jelas-jelas saya sudah melakukan kewajiban-kewajiban saya. Iya. Secara pribadi saya tidak nyaman melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, saya malu kepada keluarga Pak. Oh iya. Nah, sementara saya tidak berbuat salah. Baik, selamat sore semua. Saya Marcelius Duha dari Lembaga Bantuan Hukum Medan. Salam penegakan hukum, perjuangan menembus batas. Jadi, kedatangan kami ke sini untuk melakukan wawancara terhadap seorang bapak yang diduga telah dikriminalisasikan di Polres Tabes Medan, di mana bapak ini sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita langsung wawancarai bapak ini yang bernama Bapak apa tadi? Bambang Satria. Bambang Satria. Bambang Satria. Jadi langsung aja Pak. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Sehat. Tahun 2019 lalu ya? Iya. Bapak ada dilaporkan di Polrestabes Medan. Betul Pak. Nah, sekarang Bapak di tahun 2003 ini Bapak ditetapkan 2013, sebagai 2023 Bapak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kok bisa terjadi hal seperti itu Pak? Ada apa tuh? Bisa diceritakan ke kita pada sore hari ini? Terima kasih tim LBH Medan sudah datang ke rumah saya. Saya mungkin sedikit cerita kronologi dulu ya Pak, boleh ya? Oke, boleh. Nah, jadi supaya saya pun bingung kenapa saya jadi tersangka di tahun 2023. Ya. Awal tahun 2019 saya dipanggil polisi dengan aduan penggelapan fidusia. Sebelumnya 2017 saya beli mobil Pak, mobil Avanza warna putih. Ya. Namun 1 tahun kemudian, 1 tahun 2 bulan lebih kurang, saya merasa tidak mampu meneruskan cicilan mobil tersebut. Oke. Sehingga saya punya pikiran bahwa ini mobil akan saya jual atau saya oper kredit. Oke. Karena saya takut semakin lama saya menunggak, maka cicilan saya semakin besar, denda semakin besar, mobil saya ditarik dan saya tidak dapat apa-apa. Oke. Nah, singkat cerita, saya hubungin admin. Waktu itu saya leasing di PT Pros. Oke. Jadi kolektor tersebut namanya Bapak. Iya. Oke. Saya telepon Bang, ini daripada saya amsyong bahasa Medannya, nggak dapat uang apa-apa, lebih baik saya oper kredit. Oke. Jadi beliau menyarankan, Bang, kalau oper kredit harus di kantor. Ya. Ya, niat saya pun begitu, nggak mungkin di bawah tangan, gitu kan. Nah, jadi apa yang perlu saya siapkan? Beliau bilang, Abang harus selesaikan semua cicilan yang tertunggak. Oke. Abang harus selesaikan juga denda-dendanya. Udah itu, orang yang mau beli mobil abang itu, abang bawa ke kantor, biar didata. Oke, pertama 3, itu yang dia sampaikan. Singkat cerita, saya melakukan iklan di beberapa sosial media. Ada yang nyamber mau beli mobil saya. Nah, sudah cukup banyak kenalan sama beliau, udah kenal, oke, udah siap, harga sudah nego. Pada saat hari hanya, saya bawalah ke kantor. Sampai di kantor lebih kurang jam 9 pagi, saya bawa itu calon pembeli mobil saya untuk diinterogasi oleh mereka, untuk dihimpun data. Jadi ibu namanya itu dihimpun datanya, kemudian pihak manajemen melakukan survei terhadap rumah dari ibu.
melakukan segala hal yang dianggap perlu. Kapan dilakukan survei itu, Pak? Itu pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Betul, pada hari yang sama. Setelah data dikumpulin semua. Oke. Katanya punya usaha ini, dia memang punya rumah sewa kan. Oke. Nah, jadi punya rumah sewa merasa itu cukup syarat. Oke. Nah, setelah dilakukan survei, barulah disampaikan ke kepala cabang. Iya. Yang survei itu saya masih ingat namanya Pak. Iya, itu sebagai surveyornya menyampaikan ke kepala cabang waktu itu namanya. Oke. Setelah dia info ke Bapak bahwa layak untuk diberikan kredit, maka data-data tersebut sudah dihimpun sebelumnya. Nah, jadi kepala cabang menyampaikan ke admin. Oke. Nah, jadi setelah disampaikan ke admin, waktu itu kan saya belum bayar tuh. Nah, jadi admin bilang, Pak, ada kewajiban yang Bapak harus bayar. Apa itu? Biaya administrasi oper kredit. Oh, kok dibebankan ke saya? Harusnya kan dibebankan ke penerima mobil, saya bilang. Enggak, itu sama yang mobil di awal, yang debitur awal. Ya oke, nggak ada masalah kalau gitu, karena itu kewajibannya. Terus yang kedua, membayar 1 bulan ke depan untuk cicilannya. Wah, saya keberatan juga awalnya, tapi nggak apa-apa, karena saya hitung kan masih cukup uangnya. Nah, setelah itu admin minta semua. Saya minta uangnya sama ibu tadi. Ya, saya minta uangnya ke ibu. Lalu saya lunasin semua kewajiban saya. Jadi di situ kewajibannya sudah menjadi 5. Yang pertama, saya membayar segala tunggakan yang ada. Yang kedua, saya membayar denda-denda yang ada. Yang ketiga, saya sudah bawa debitur dan sudah dihimpun datanya oleh perusahaan. Yang keempat, saya membayar biaya oper kredit 1 juta. Yang kelima, saya harus membayar 1 bulan ke depan. Nah, gitu. Itu jadi totalnya berapa itu, Pak? Lebih kurang 11 juta. Lebih kurang 11 itu juta. Kejadian di bulan Desember 2018. Jadi singkat cerita, admin bilang, Pak, menurut kepala cabang sudah boleh dioper kreditkan. Bapak silakan bayar semua kewajiban, saya bayar. Karena kalau belum saya terima instruksi dari perusahaan dari jam 9 pagi, saya tidak akan melakukan oper kredit. Karena saya tahu itu risiko hukum. Ya kan? Lebih kurang sekitar jam 4 sore atau jam 3 sore itu baru selesai, baru finish. Saya nunggu dari pagi sampai sore. Nah, jadi saya nunggu di ruang tunggu sampai administrasi menyelesaikan wawancaranya dengan calon debitur baru. Karena waktu itu tahun 2018 debitur baru untuk meneruskan sama mengajukan seperti saya pertama kali mengajukan kredit. Menurut layak untuk diberikan kredit, maka diberikan kredit. Singkat cerita, admin suruh saya serah terima kendaraan karena semua kewajiban udah saya bayar. Setelah saya serah terima, dipoto, kebetulan kantor itu agak berjarak. Bukan, itu kan ada apa namanya, ada teras. Jadi mobil nggak bisa ke situ. Jadi fotonya di samping kantor. Nah, di situ saya sudah sampaikan ke admin semuanya bahwa saya mau take over, saya sudah bawakan apanya dan sudah kewajiban semua, saya serah terima. Setelah serah terima, masing-masing kan pulang, Pak. Iya, betul. Nah, namanya kan sudah sudah oper kredit, sudah bayar semua kewajiban, ibunya udah disurvei segala macam. Sudah serah terima, saya pulang dengan membawa sisa uang itu tadi. Sisa uang itu. Iya. Dan membawa mobil itu. Membawa mobil itu. Yang bawa adik laki-lakinya kalau nggak salah. Nah, singkat cerita, setelah bulan Januari itu kan karena saya kan harus membayar 1 bulan ke depan. Yang 1 bulan itu kan nggak ditagih sama. Tagihan bulan kedua setelah diterima sama ibu. Itulah baru ditelepon saya.
ada lebih kurang dari Desember sampai Februari, ada 2 bulan lebih kurang. Proses itu harusnya sudah pindah tangan ke debitur baru. Debitur baru. Iya. Nah, kemudian ketika kolektor tidak dapat menagih, tidak dapat pembayaran, dia tagih ke rumah, mendatangi rumah rumah ibu. Waktu didatangin, ibu punya alasan katanya bahwa mobilnya hilang, sudah dibawa pacarnya. Kata ibu menurut informasi dari orang. Baru pihak, saya nggak tahu apakah itu kolektor, saya lupa karena 2019, saya ditelepon, Pak Bambang, mobilnya nggak dibayar sama Bu. Nah, ketika saya ditelepon, ketika kolektor datang ke sana tidak mampu menagih, karena mobilnya hilang, yang nggak mau bayar, saya ditelepon, Pak Bambang, mobilnya hilang. Mobil yang mana? Mobil yang Bapak oper kredit. Terus apa hubungannya sama saya? Katanya namanya belum pindah nama, katanya belum pindah debitur. Loh, kok bisa sekarang bilang begitu? Kan sudah saya siapkan semua orang-orang yang ada di situ. Ibu datang ke kantor, sudah dilakukan survei, sudah disetujui oper kredit, dan saya sudah lakukan semua kewajiban saya. Kok sekarang bilang belum pindah debitur? Seharusnya itu setelah ada penerimaan terjadinya over kredit itu, secara nggak lama kemudian pasti akan berganti nama itu. Harus. Dan itu kan saya sudah bayar 1 bulan di depan, itu kan kewajiban dari mereka, ya kan, bulan ke-14 ke-15. Jadi memang bulan kedua yang ditagihkan ibu, bulan keduanya sudah nggak ada mobilnya, katanya. Mobilnya hilang. Iya. Nah, kalau dibalikkan ke saya, ya saya nggak mau dong. Iya kan? Iya, betul. Karena mobil bukan sama saya lagi. Karena secara hukum saya sudah kembalikan mobil ke leasing dengan pembelinya udah lengkap, sudah dilakukan survei, kemudian sudah lakukan kewajiban. Karena jujur aja Pak, pembayaran tunggakan itu nggak bisa saya lakukan pada saat itu kalau nggak dari uang ibu. Karena saya sedang kondisi pilot. Kondisi nggak ada uang lah. Gitu. Nah itu. Nah jadi singkat cerita, gimana nih Pak, katanya. Ya gimana, saya nggak tahu. Ya panggil, bawa ke kantor, bilang bahwa dia belum melakukan pembayaran ini, dia bertanggung jawab. Gitu kan, panggillah sana, katanya. Nggak bisa Pak, Bapak yang bertanggung jawab. Loh, bagaimana saya bertanggung jawab, mobil sudah sama orang? Dan itu sudah saya serahkan. Atas kehilangan mobil itu jadi Bapak yang bertanggung jawab? Iya. Kok dilempar ke saya dengan alasan belum pindah debitur? Belum ganti nama? Iya. Nah, jadi singkat cerita, di bulan Aprilnya mereka laporin saya ke Poltabes Medan. April tahun 2019. Iya. Saya dipanggil polisi sepanjang tahun 2019, lebih kurang ada 2 kali apa 3 kali. Saya tunjukkan kwitansi pembayaran kepada penyidik di Poltabes Medan, dan itu udah diakui, ya kan? Oh, memang kelalaian dari perusahaan. Karena gini Pak, saya di dalam kantor itu kan nggak tahu form-form apa saja yang harus diselesaikan. Tapi dari awal udah ngomong, oper kredit lah di kantor, bawa pembelinya. Ya saya sudah lakukan, gitu kan. Jadi itu udah bukan wilayah saya lagi, bukan wewenang saya lagi. Nggak mungkin saya minta-minta gini kan, Pak, mana form yang harus ditandatangani? Enggak. Saya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, sampai hampir jam 6 pun di situ, itu semua saya sudah tungguin apa yang harus diselesaikan. Gitu. Nah, singkat cerita, tahun 2019 sampai 2022 Agustus saya nggak dipanggil lagi. Mungkin jadi menurut penyidik awal saya nggak ada salah. 2022 di bulan Agustus atau bulan September, karena penggantian kepala cabang baru, kasus saya diungkit lagi. Iya, begitu diungkit lagi, saya dipanggil lagi sama polisi. Dengan penyidik yang baru, bukan yang lama. Ketika saya sampaikan hal yang sama,
barulah muncul alasan baru. Yang tahun 2019 itu nggak ada dipertanyakan ke saya. Oke. Nah, apa hal yang baru itu? Kata kepala cabang namanya, dia bilang saya tidak menandatangani Tapi salah sebelumnya, satu Pak, form. agenda apa pada saat ke Polres itu? Pemeriksaan. Pemeriksaan juga. Iya. Itu konfrontir. Enggak, waktu panggilan di awal enggak konfrontir. Iya. Panggilan di bulan 9 itu saya diperiksa lagi sama Juper. Ya, ditanyain, saya tunjukin semua. Nah, barulah dia bilang panggilan kedua, lupa saya bulan 10 kalau nggak salah. Iya. Panggilan kedua itu baru ditanya, kenapa Bapak nggak tanda tangani form? Ya, itu kelalaian mereka. Oke. Kenapa saya mulai dari jam 9 pagi, saya mana tahu ada form yang harus ditandatangani. Oke. Karena informasi dari awal, abang oper kredit di kantor ya, biar aman. Oke. Ya saya lakukan, supaya saya aman, gitu kan. Oke. Gitu, Pak. Sekarang mereka berdalil bahwasanya ada satu formulir yang memang Bapak tidak tanda tangani pada saat over kredit. Iya. Nah, berarti menurut Bapak sedangkan over kredit formulir itu yang mengetahui formulir itu adalah Betul, ya, Pak. Bapak dari jam 9 sampai jam 6 ya? Betul, Pak. Jam 6 di situ seharusnya bukan Bapak nggak mau tanda tangani form itu, seharusnya Bapak saya menunggu. Ya kalau dikasih formulir saya tanda tangani. Iya, Bapak tanda tangani masa itu gitu ya. Betul. Nah, oke, selanjutnya Pak, di kasus Bapak di Polrestabes Medan. Setelah itu gimana? Ya, setelah itu kan saya dikonfrontir. Oh, konfrontir. Ketemu sama kepala cabang yang baru. Oh, namanya siapa? Pak. Kemudian tanya juga ada. Oke. Kemudian 2 orang lagi saya nggak kenal. Oke. Jadi ya saya sampaikan, seandainya form itu ada, Pak, kenapa admin nggak sampaikan ke saya gitu. Oke. Dan itu kelalaian adminnya mau manajemennya saya nggak tahu. Oke. Ya kan nggak saya tahu, Pak, di internalnya mereka. Oke. Iya kan, kalau memang itu kesalahan saya, sebenarnya secara tidak sengaja mereka kan menyebutkan kesalahan mereka. Iya. Nggak menyampaikan, Bapak di rumah saya mau ambil minum, Bapak tahu tempat minum? Kan nggak tahu, Pak. Iya. Tentunya saya yang ngambilkan minum Bapak misalnya kan, Iya, betul. karena ini rumah saya. Oke. Nah gitu, Pak. Jadi setelah dikonfrontir, si kepala cabang tadi tetap menyalahkan saya dalam hal formulir penandatanganan gitu kan. Oke, oke. Nah, jadi setelah itu saya ditetapkan status tersangka, Pak. Oh ya. Jadi per bulan Maret 2023, 5 bulan setelah Tanggal berapa itu, Pak? sekitar tanggal 13 Maret, Pak. Oke. Iya, untuk panggilan tanggal 21 Maret. Oh, untuk panggil. Jadi status saya jadi tersangka. Di situ saya sedih, Pak. Jujur aja, Pak. Mobil nggak sama saya sudah jelas saya serahkan ke kantor. Tapi saya masih dituduh melakukan penggelapan fidusia. Fidusia. Yang jelas-jelas itu sudah saya selesaikan semuanya di kantor. Gara-gara kesalahan mereka tidak memindahkan datanya. Data itu. Jadi saya yang ditagihkan balik. Oke. Itu berselang 2 bulan. Itu nggak masuk akal gitu, iya. Pak. Dan dengan sebelumnya Bapak waktu dipanggil di Polres itu Bapak udah omongin ya terhadap penyidiknya bahwasanya bukti-bukti Bapak pada saat melakukan overcredit itu udah Betul, pernah. Pak. Tapi ya saja ya memang sampai saat ini masih tetap ditetapkan sebagai tersangka. Iya, Pak. Nah, memang apa namanya Pak, cukup berdasarkan dari cerita Bapak itu memang cukup kita sayangkan ya terhadap penetapan tersangka itu. Ya mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap kebenarannya seperti apa gitu. Nah, saya mau tanya Pak, jadi terhadap kasus yang Bapak alami saat ini, apa yang menjadi harapan Bapak ke depan? Apa kepengennya Bapak di kasus ini dengan penetapan Bapak sebagai tersangka? Silakan. Harapan saya gini, Pak. Saya terbebas dari status tersangka. Oke. Ya mungkin jadi saya bilang ini ditinjau ulang kasus saya. Mungkin dari instansi yang tertinggi, dari Poltabes, mungkin ke Polda. Ya boleh jadi sampai Kapolri, sampai Presiden, Pak. Oke. Nah, ya, artinya saya merasa gitu, Pak. Saya dikriminalisasi secara hukum, Pak. Oke. Karena saya tidak melakukan penggelapan mobil tersebut, Iya. tapi saya yang tertuduh.
Jelas-jelas saya sudah melakukan kewajiban-kewajiban saya. Iya. Nah ini harapan saya Pak. Oke. Dan harapan saya mungkin dari beberapa teman-teman di hukum bantu saya lah. Ini jujur-jujur saja, saya sudah kasus tersangka. Secara pribadi saya tidak nyaman melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, saya malu kepada keluarga, Pak. Oh iya. Nah, sementara saya tidak berbuat salah. Oke. Jadi, saya menghimbau kepada semua masyarakat lah untuk hati-hati terhadap apa yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan yang maaf kurang bertanggung jawab. Iya. Nah, jadi harapan saya bukan hanya di jajaran kepolisian, mungkin saja di jajaran para wartawan, di jajaran para lembaga bantuan hukum, atau teman-teman di pengacara. Iya. Harapan saya dibantu untuk kasus ini, karena saya di posisi yang benar. Oke. Saya minta bantuan kepada lembaga badan hukum Medan juga untuk semuanya menyelesaikan status saya menjadi tersangka. Harapan saya ini dihentikan untuk status saya itu, Pak. Itulah harapan saya, Pak. Oke. Baik. Mendengar dari apa yang dibilang Bapak Bambang Satria, memang cukup disayangkan ya. Padahal Bapak Bambang ini termasuk salah seorang debitur yang memang ada etikat baik. Karena kenapa? Yang berdasarkan dari penjelasan awal yang tadi dia membayar cicilan itu dan pada akhirnya tidak sanggup, tidak mampu karena kendala ekonomi untuk mencicil kredit itu, ya pada akhirnya dia mencoba mencari jalan keluar, yaitu mencari orang yang memang bisa melanjutkan kredit itu, over kredit. Namun alhasil memang ada beberapa kejanggalan ya yang diterima Bapak ini sampai pada dilaporkan ke Polrestabes Medan. Sampai saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, hal itu memang cukup kita sayangkan, dan memang inilah yang kita rasakan ini selama ini terkait dengan penegakan hukum. Nah, mudah-mudahan seperti yang dibilang Bapak Bambang tadi, di mana Bapak Kapolri beserta jajarannya, dan terutama kalau di Bapak Kapolda Sumut, semoga meninjau kembali kasus Bapak ini atas penetapan tersangkanya, karena di mana dugaan Bapak ini telah dikriminalisasikan oleh penyidik di Polrestabes Medan, di mana berdasar keyakinan Bapak ini dia betul-betul tidak melakukan penggelapan mobil yang dengan jaminan fidusia itu setelah diserahkan semua terhadap penerima jaminan fidusia itu. Namun alhasil tetap ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Jadi kita juga minta terhadap masyarakat seluruh Indonesia supaya mendukung Bapak ini supaya lebih kuat lagi ke depan menghadapi segala bentuk permasalahan yang dialami dia. Jadi sekian dari kita. Saya Marcelinus Duha dari Lembaga Bantuan Hukum Medan mengucapkan terima kasih untuk semua. Kami mohon undur diri. Salam penegakan hukum, perjuangan penebus batas. Terima kasih. Terima kasih, Pak ya.